Jadi, hari ini kita akan belajar tentang cara pembibitan buah dengan cara stek. Sebelum mempelajari tentang cara pembibitannya, sudahkah kalian ketahui tentang pengertian stek? Stek atau stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Jenis buah-buahan yang akan kita buat menjadi bibit tanaman antara lain apel dengan akarnya, 2. Jeruk lemon tanpa akar, belimbing tanpa akar, dan jambu tanpa akar. Media yang digunakan antara lain tanah, pupuk kandang, dan sekam yang sudah dibakar. Karena kita menggunakan metode stek, maka kita membutuhkan penutup plastik untuk bakal bibit agar tetap lembab. Dibutuhkan kira-kira 1 bulan untuk melihat akan adanya tanda-tanda tumbuhnya daun. Indikasi bahwa tumbuhan masih hidup adalah jika tumbuhannya masih hijau. Langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah cari atau cangkul tanah, lalu campurkan dengan sekam dan kotoran hewan, lalu siram dengan air. Masukkan tanah ke dalam polybag. Cari atau kumpulkan potongan daun tanaman yang akan digunakan. Potong daun yang terdapat pada potongan tubuh tanaman. Sayat 1 cm bagian bawah batang yang akan ditanam. Olesi bawang merah pada bagian yang disayat. Lubangi tanah hingga 1/3 dari batang yang akan ditanam. Masukkan batang bibit ke dalam tanah yang sudah dilubangi, lalu padatkan tanahnya agar batangnya tidak goyah. Tutup batang dengan plastik agar tetap lembab. Khusus untuk penyetekan yang berakar, tidak perlu ditutupi oleh plastik. Yang kedua ada proses mencangkok. Mencangkok adalah cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan mengupas atau menyayat bagian batang. Setelah itu ada serangkaian proses yang harus dilakukan hingga nantinya bagian tersebut akan tumbuh akar lalu bisa ditanam menjadi tumbuhan baru. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain adalah pisau atau cutter, tali rafia, plastik bekas, tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan juga sekam. Kemudian ada bawang merah yang bertujuan untuk membantu proses penumbuhan akar pada batang. Dan yang terakhir ada lidi. Langkah yang pertama yaitu kita mengupas kulitnya secara melingkar sekitar 10-15 cm. Syarat dari mencangkok sendiri adalah kita harus memilih tanaman yang bagus, ranting yang lurus, tidak terlalu tua, dan juga tidak terlalu muda. Sehingga dalam proses pengupasannya lebih mudah. Karena jika ranting terlalu tua, proses pengupasannya akan susah. Langkah berikutnya kita menghilangkan bagian kambiumnya. Karena jika kambiumnya masih ada, kemungkinan proses pencangkokan akan gagal. Penghilangan kambium ini bertujuan untuk menghentikan proses fotosintesis. Langkah selanjutnya adalah memasang pembungkus atau plastik. Di sini kita lebih memilih menggunakan plastik, karena plastik dapat menahan air yang dihasilkan dari uapan sinar matahari. Sehingga kita tidak perlu menyiramnya meskipun pada musim kemarau. Dan lidi di sini berguna untuk membantu proses pengisian tanah agar lebih mudah dan agar tanah tidak tumpah, yaitu dengan cara menjahitnya. Dan jangan lupa mengikat bagian bawahnya dengan rapat agar tanah tidak tumpah. Sebelum kita isi dengan tanah, kita olesi bagian atasnya dengan irisan bawang merah secara melingkar, di mana proses ini akan berfungsi untuk membantu mempercepat tumbuhnya akar.
Jika sudah diolesi dengan bawang, lepas lidi yang terdapat pada plastik. Kemungkinan 95% proses mencangkok dengan menggunakan metode ini akan berhasil. Selanjutnya adalah mengisi plastiknya dengan tanah secara perlahan sampai penuh, yaitu sampai menutupi kupasan paling ujung. Kemudian pijit tanahnya sampai tekstur tanahnya mengeras. Dan yang terakhir, ikat bagian atasnya dengan kuat. Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan belajar tentang cara melakukan perbanyakan benih atau bibit. Perkembangbiakan tumbuhan memiliki beberapa cara. Salah satunya antara lain generatif atau kawin dan vegetatif atau tak kawin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara vegetatif atau tak kawin. Kali ini, kita akan memakai jenis tanaman toga dengan cara pembibitan akar atau rizoma. Langkah-langkah yang harus kita lakukan antara lain, yang pertama, potong bagian tanaman toga, kunir, lengkuas, laos menjadi 3 bagian. Usahakan setiap potongan ada mata tunasnya. Yang kedua, tanaman yang sudah dipotong ditanam kembali ke dalam polybag yang sudah berisi tanah yang tercampur dengan pupuk kandang dan sekam.